Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah. selamat datang teman-teman di program kesayangan kita di Tabligh Amanah Amanah on On Sky. the Sky. Bersama saya Fitri dan rekan with saya nih. Dwi. Oke. Iya. Sudah berapa minggu, Mbak? Minggu ketiga. Episode ketiga Episode saya. ketiga. Nah, Oke. Oh ya, sebelum session sharing kita dimulai, Betul. jangan lupa Mbak Dwi like, share, Share dan komen. Subscribe juga. Di YouTube-nya apa? Tabligh Tabligh Amanah Amanah. on Sky, betul. Dan jangan lupa kepoin juga Instagramnya. di Tabligh Amanah Malang. Oke teman-teman. Oh ya Mbak Dwi, perkenalkan dulu dong. Tabligh Oke. Amanah itu programnya apa aja? Oke, Gitu. Enggak ini ya, kita tiap minggu juga mengingatkan mungkin teman-teman yang ada di Malang, Kota Malang dan Batu juga, karena kan kita deketan ya Bu ya. Jadi Tabligh Amanah ini sebenarnya ruang inspirasi untuk semua perempuan-perempuan, iwan-iwan yang ada di Kota Malang dan Batu. Kami mempunyai banyak sekali kegiatan di sini. Salah satunya yang kemarin kita promosikan adalah mempunyai satu visi dan misi di mana pada saat kondisi seperti ini kita mengadakan yang namanya untuk menyalurkan bakat-bakat yang satu kelompoknya kita itu untuk menjadi pembimbing anak-anak di rumah. Itu Iya. salah satunya. Oke. Masih banyak. Yang kedua Oke. kita ada kegiatan-kegiatan misalnya yang bank sampah mungkin yang belum kita promokan ke Iya. teman-teman sekalian ya. Iya. Ini ada 5 Mbak. Sudah ada gue contekan loh wadah. Betul. Ada ruang inspirasi, Inspirasi. ada majelis inspirasi untuk akhwatnya, Akhwat. kemudian ada ini nih Tabligh Tabligh Amanah Amanah on the Sky. kemudian ada Mutiara Khalifah Bu, gitu, kemudian ada yang baru nih Tabligh Amanah Mart. Jadi kita mewadahi emak-emak bakul yang ada di sekitar kita untuk bisa jualan online. Betul. Gitu. Oke, Mbak Dwi, tema sesi sharing kita kali ini kayaknya menarik nih. Banget, Menarik apalagi untuk ibu-ibu yang sudah punya anak ngumpul di sini. Kita curhat bareng ya. Betul, curhat bareng. Curhat di sini kita mencari solusi, Betul. sharing, berbagi ilmu, Betul. apa yang bisa dibagikan oleh pakarnya. Betul. Masya Allah ya Iya. siang ini ya. Iya, tahu nggak? Aku tadi pagi itu udah mumet nih. Mumet itu bahasa Indonesianya itu pusing. Oke. Lihat tugasnya Tugas. anakku itu Benar. udah hari Jumat, harinya pendek, tugasnya banyak banget. Benar. Belum masak. Ah. Setrikananku tuh banyak banget Mbak, Nah, gitu loh. iya. Belum lagi anakku, kan aku ada anak kecil tuh. Itu udah rewel gitu kan. Udah pagi-pagi bukannya happy, udah tambah Mbak Dwi, ya Benar. ampun, gitu kan. Dan itu dialami oleh semua ibu-ibu. Hampir yang- semua ibu-ibu yang hampir semua anak-anaknya ibu-ibu yang daring tuh kayak daring. gitu ya. Masya Allah. Terutama yang daringnya kalau SMP, SMA ya masih bisa dihandle ya. Yang daringnya SD, itu luar biasa. Yang anaknya lebih dari satu itu juga Tambah luar biasa gitu. Jadi tema kita kali ini nih daring bikin darting, Betul. alias darah tinggi. Udah. Kita di Keren sini ya, keren ya. keren. Kita di sini pengen curhat sama Bunda. Ini kita udah kedatangan Bunda. Bunda kita yang betul. menurut kita kayaknya kita mau curhat sama siapa lagi kalau bukan sama Bunda gitu ya. Bunda please dengar keluh kesah kita. gitu. Sebagai orang tua. Sebagai orang tua gitu. Gimana nih? Kita sudah hampir tiap hari Bunda ngadepin kayak gini gitu. Mungkin nanti Dan hampir lebih dari 6 bulan. iya gitu. Udah jenuh banget. Udah ya semuanya lah. Mungkin Mbak Dwi bisa Tapi kelihatannya tambah gendut apa tambah kurus? Ya? Wah ini 50-50 nih. Yang jelas tambah stres ya. iya. Sebelum kita ngobrol sama Bunda, Betul. Mbak Dwi kenalin dulu Oke. dong. Bunda kita siapa? Gitu. Rekan-rekan yang ada di rumah mungkin ada yang sebagian sudah tahu, Iya, yang di yang Kota sudah kenal. Batu terutama ya Bu ya. Terus yang di Kota Malang ini alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan tamu yang
sangat mempesona, cantik, Inspiratif juga. inspiratif juga. Di sini ada kita sebutnya Bunda, Iya. Ibu, wah semuanya ya. Eh, Suprapti, Dokter Andi Suprapti, panggilannya Ibu Prapti, betul ya. Beliau kelahiran Malang, Betul. masih muda, ya kan ya, masih muda, tinggalnya di mana Bu? Batu, tinggalnya di Batu. Untuk sehari-hari beliau adalah kepala sekolah di SD Sisir SD Sisir 3. Tiga, Kota Batu. Betul. Betul. Iya, jadi mungkin langsung aja kali ya. Boleh. Mungkin langsung aja. Perkenalkan diri. Ibu monggo diperkenalkan diri biar lebih afdol gitu. Monggo Bu. Ya, terima kasih untuk teman-teman dari Tablik Tablik Amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Prapti. Sehari-hari saya adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SDN Sisir 3. Selain menjadi guru, kebetulan saya adalah pengusaha. Masya Allah. Baru tahu kita ya. Pengusahanya itu yang saya lakukan adalah selama masa pandemi ini saya lebih fokus ke bunga. Karena rumah saya di jalan Bukit Berbunga, jadi Kan kita kalau belanja bunga ke sana aja. Oke. Kita borong pokoknya. Buka cabang di depan, boleh Bu. itu kebetulan saya adalah sebelumnya suami memang sudah menekuni usahanya di bidang ini pertanian di bunga. Oke. Ya. Jadi kebetulan ini memang rezeki kami. Jadi pada waktu musim pandemi seperti ini lagi tren semua orang lagi suka dengan bunga. Iya. Benar. Jadi saya menganggap ini adalah suatu rezeki ya. Hobi yang menghasilkan. Hobi yang Betul. menghasilkan. Nah, seperti itu. Anak saya 3, yang pertama sudah lulus kuliah. Sekarang anak saya yang nomor 1 lagi menuntut ilmu di S2 di Brawijaya. Sedangkan yang nomor 2 itu juga sudah semester akhir di Brawijaya dan yang ketiga baru SMP. Jadi saya juga merasakan sama dengan jenengan semuanya menjadi orang tua yang sekarang lagi pembelajaran daring. Memang ada segi positif dan negatif. Betul. Saya kira itu aja perkenalan saya. Oke. Mungkin tadi saya sama Mbak Dwi sempat curhat sedikit nih Bu, bagaimana susah. Banyak curhat banyak. Yang banyaknya tadi offline Mbak. Sebelum kita mulai kita curhat di belakang ya gitu. Online? Tadi online-nya belum nih. Kita Baru mau banyakin mulai. sekarang nih gitu. Mbak, kebanyakan nih ya. Tadi kan kita sudah ngobrol banyak nih bahwa orang tua tuh sekarang pusingnya minta ampun nih gitu kan. Apalagi yang double job, yang kerja ngurus anak gitu kan. Kalau yang di rumah aja mungkin ya oke lah pusing, tapi yang sama kerja ini pulangnya sore jam 5 gitu tambah luar biasa banget Tugas gitu anak, kan. mikirin tugas anak. Terus lagi kayak aku ini kan sudah lulusan tahun gak enak nih. Kalau harus update sama pelajaran sekarang itu agak jet lag Bu gitu. Iya, jadi aduh ini apa ya, ini apa. Jadi kadang nggak paham pelajaran itu juga yang bikin stres. Betul. Terus kadang lagi Google Classroom ini menurut saya kan juga aplikasi yang baru ya, sesuatu yang baru gitu. Kalau awalnya dulu kita kan cuman chattingan aja tuh gitu kan. SMS. Sekarang mesti Google Classroom, harus ini, harus itu, Zoom gitu kan. Itu kayaknya kita ngurusin di dapur aja kita udah susah gitu. Sekarang kita harus belajar lagi Ibu dengan sesuatu yang baru, piranti yang baru. Ibunya stres, anaknya double stres. Betul. Bunda ngoten. Kemudian belum lagi nanti ini Mbak, kayak aku sama anakku nih, handphone itu kan cuma satu tuh, mesti gantian. Iya. Gitu. Mana emaknya harus jualan nih. Ada order masuk, anaknya lagi Zoom. Oke. Cepetan gitu kan. Belum lagi yang anaknya lebih dari satu, handphonenya satu. Nah, itu kendala banget. Zoomnya bareng di jam yang sama. Gitu Mbak Dwi, bener sekali. Kamu kok tahu sih isi hatiku? Kan sama emak. Iya, bener. Terus kita itu kayaknya jadi
ngeten Bunda, kepanjangan tangannya guru untuk menjelaskan Iya. ulang. Gitu. Kayak misalnya menjelaskan tentang apa ya kemarin itu tentang KPK dan FPB itu Bunda. Iya, Itu kan udah lama banget saya itu. Jadi saya harus lihat lagi gitu. Jadi harus punya waktu khusus untuk belajar. Itu yang Kecuali bahasa Jawa ya. Baru bisa. Bahasa Jawa malah sulit. Jadi kita ini ibaratnya orang Jawa tapi nggak nggak ngerti Jawa. Jawanya, betul. Sama. Gitu. Bener nggak sih Iya. apa yang aku rasakan dengan yang kau rasakan, Mbak? Sama dong, sama. Jadi kita di sini tuh pengen tahu dari segi bukan orang tua ya, dari segi gurunya ini nih yang terpakar banget. Ibaratnya kalau misalnya ibu sebagai kepala sekolah kan berarti ibu mengimplementasikan itu kepada guru-guru kan ya. Nah, gimana sih guru itu tuh dibentuk karakternya sama kepala sekolah biar sama-sama berjalan seiringnya dengan Iya. orang tua Iya. gitu. Jadi yang ditanyakan kan bagaimana sebenarnya dari pihak sekolah gitu kan ya. Kesiapan, Jadi lebih kesiapan. kesiapan. Kalau orang tua tadi sudah mak-maknya curhat bagaimana pusingnya mengurus putra-putrinya di rumah, belum lagi masalah ekonomi, belum lagi masalah pekerjaan ditambah dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan seperti itu kan itu ya yang ditanyakan ya. Betul. Jadi begini mungkin di sini kita hanya sharing. Di sini tidak ada saya sebagai pakar enggak. Jadi apa yang sudah kami lakukan, yang dilakukan oleh guru-guru, yang dilakukan oleh pihak sekolah, itu yang mungkin bisa saya sharekan di sini. Ibu. Jadi yang pertama, masing-masing sekolah itu memang mempunyai kebijakan. Jadi tetap kita pada mengacu kepada peraturan Menteri Pendidikan. Jadi kita mengacu kepada peraturan 4 menteri itu. Jadi Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, kemudian Menteri Dalam Negeri, juga Menteri Agama. Nah, di situ ada panduan pembelajaran jarak jauh. Jadi masing-masing sekolah insya Allah sudah memahami hal ini. Jadi karena ada panduannya. Kemudian sebelum melangkah itu masing-masing sekolah diberi fleksibilitas, diberi pilihan oleh pemerintah untuk satu apakah tetap menggunakan kurikulum nasional K13 atau kurikulum darurat atau mungkin namanya blended learning. Jadi kalau di sekolah kami itu memang didiversifikasi atau keberagaman. Jadi ada campuran gitu loh. Jadi antara K13 penyederhanaannya seperti apa pada musim pandemi seperti ini. Yang pertama. Jadi sekolah memang harus melakukan revisi kurikulum. Nah, seperti itu. Jadi memang di awal kita semuanya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, saya kira hampir semua sekolah, hampir semua lembaga itu banyak yang belum siap untuk mengadakan pembelajaran jarak jauh. Jadi baik itu fasilitasnya, sarana prasarananya ataupun kemampuan guru di dalam mengajar. Jadi apa yang harus kita berikan kepada anak-anak nanti pada waktu melakukan pembelajaran jarak jauh. Itu memang berlaku kira-kira bulan Maret, April sampai bulan Juni ya. Jadi ketika kita sudah di bulan Juli itu kita sudah tahu arah kebijakannya seperti apa. Kemudian kita memang melakukan revisi kurikulum itu yang pertama. Jadi revisi kurikulum ini kita pakai untuk pedoman atau pijakan atau payung hukumnya untuk menentukan pembelajaran berikutnya seperti apa, terutama jam pembelajarannya, terus metode pembelajarannya seperti apa, jamnya berapa jam dalam satu hari, dan sebagainya dan sebagainya. Seperti itu. Berarti sebenarnya sekolah juga beradaptasi nggih Bu? Iya betul sama. Sekolah juga guru-guru juga mengalami sama. apa ya istilahnya ups
ups and down Iya. gitu ya. Enggak cuma orang tua saja yang Betul. gagap kasarannya. Iya, Baik. seperti saya, kepala sekolah itu memang tugasnya adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Betul. Iya. Jadi tetap harus mengawal pembelajaran. Jadi kalau di musim seperti ini kita semuanya merasakan betapa sulitnya hidup pada masa-masa seperti masa pandemi seperti ini. Ini hampir semuanya mengalami kesulitan. Betul. Iya, jadi kalau kita berbicara soal kurikulum kan pasti berbeda dengan sekolah sebelumnya ya, Iya, offline betul. sebelumnya gitu. Nah, kira-kira kalau kita ngomong masalah kurikulum ini Bu, dengan kurikulum yang sekarang, kalau kita berbicara outcome nih, sama output ya, kira-kira yang ingin dicapai dengan kurikulum yang sudah didiversifikasi atau direvisi ini itu apa sebenarnya? Iya. Dengan apa ya, permasalahan Yang ada di iya, masyarakat atau yang ada di murid. dialami tersebut, oleh anak dan orang tua dan ini orang tua. apa Iya. sebenarnya target dan outcome-nya ngoten Iya, Bu. terima kasih. Jadi begini, untuk K13 kita harus pahami dulu konsepnya. Konsep dari kurikulum K13 itu adalah mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, keterampilan secara berimbang atau harmoni. Jadi ada harmoninya dan orang tua maupun sekolah. Kalau sekolah kita insya Allah memang itu ya landasannya. Tapi kalau orang tua kan juga memahami ya. Jadi tahun 56 saja Benjamin Bloom ini seorang ahli psikolog itu sudah memahami mengadakan penelitian tentang proses perkembangan anak. Jadi anak itu tidak hanya kita targetnya itu di bidang kognitif atau pengetahuan. Iya. Selama ini kan orang tua pokoknya anaknya nilainya bagus, dapat nilai 100. Itu yang kita pakai hanya itu aja. Betul. Tetapi di sisi lain kita menterlantarkan afektifnya, psikisnya, bagaimana perasaan anak itu, terus psikomotoriknya bagaimana itu. Jadi orang tua itu kadang-kadang hanya bagaimana caranya supaya anak saya berprestasi nomor 1 di sekolah. Ada kebanggaan orang tua kan begitu ya. Tetapi kadang-kadang di sisi hatinya anak-anak, apakah pernah dengan menanyakan bagaimana perasaannya anak-anak? Iya. Pernah enggak? Iya Mbak Dwi betul. Betul. Saya ini Bu ya, ini curhat nih Bu ya, Iya. curhat lagi. Kalau di rumah tuh Mbak, pagi-pagi itu udah bangun tidur, udah buka Google Classroom nih. Tugas hari ini apa? Jam 7 udah disetor. Udah mulai, aduh tugas apa lagi nih, praktek apa lagi gitu kan. Iya. Udah kayak gitu nih. Bukan masak Bu yang dipikir, tapi tugasnya anak-anak gitu. Karena jam 7 ada jam 8 nanti ada Zoom, setengah 1 nanti ada ngaji, ini nanti ini. Udah kayaknya waktu tuh cepet banget, belum nanti setoran ini, setoran itu. Kayaknya mungkin beberapa emak-emak mengalami apa yang saya rasakan gitu. Iya. Kadang sambil nyuci itu, sudah selesai belum PR-nya? Kok belum selesai? Kayak gitu-gitu. Iya. Nanti sambil nyetrika, ayo itu hafalannya segera dikerjakan. Kayak gitu. Terus habis itu nanti setengah 1 sambil ngomong anak mau tidur nih Mbak, ayo habis ini Zoom. Jadi nggak ada kasarannya itu ibu itu tenang gitu kan. Jadi udah keburu-buru nih, habis ini tugas ini, habis ini tugas itu gitu. Mungkin kalau dulu kan yang kita kerja nganter anak udah selesai tugas Selesai. kita tinggal Iya. ke kantor. Atau misalnya yang di rumah nganter anak tinggal kita beberes Bu di rumah Iya. gitu kan ya. Nah, yang jadi kendala sekarang ini tidak semua sekolah itu mempunyai kurikulum yang sama. Betul. Wah, kalau ini top banget ini. Tapi ini nggak promosi ya. Nggak promosi ya. Saya nggak promosi di sini. Tapi kalau saya lihat dari teman-teman, Iya. dari lingkungan, itu kebanyakan seperti ini Bu. Jadi kita sudah tahu besok itu tuh harus membuka apa, jam berapa. Betul. Nah kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh sudah bosen, tugas apa lagi nih buat besok gitu-gitu kan. Jadi kita udah mikirnya, aduh gimana nih jam 8 harus Zoom, berarti kita bangun atau siap-siap sebelum jam 8. Nah hal seperti itu tuh yang kadang-kadang membuat kita stres Bu. Betul. Walaupun misalnya anak nggak tahu, tapi kan kita malam-malam kepikiran ngelihat lagi tugasnya gitu. benar. Iya. Kalau dulu emak-emak semuanya kan menyerahkan kepada sekolah ya. Betul. Betul.
Padahal kalau kita kembali lagi kepada ajaran agama kita ya, Iya. itu kembali kepada ajarannya Rasulullah di Al-Quran saja. Itu sebenarnya tugasnya orang tua loh. Betul. Nah, sekarang Mengajar. kalau Kita lagi tertampar nih. kalau tugasnya orang tua selama ini kenapa harus dipasrahkan 100% ke Ke sekolah? sekolah. Nah, oke lah kita bicara pada masa lalu. Sekarang kita bicara Iya. pada sekarang. Iya. Yang pertama mungkin bagi emak-emak itu kita harus kembali lagi Ya. kepada itu tadi pembelajaran ala Al-Quran. Masya Allah. Iya, iya. Kembali lagi, terus tolong dilihat yang kita hadapi itu juga manusia. Betul. Anak-anak, Iya. bagaimana perasaannya. Terus orang tua itu kalau bisa jangan terlalu hanya di segi kognitifnya saja. Akademis gitu. ya. Akademisnya. Akademisnya saja. Karena Mas Menteri pun juga menyarankan bahwa pada saat musim pandemi seperti ini ada asesmen yang non kognitif selain yang kognitif. Kognitif, iya, iya. Ya, jadi kalau yang non kognitif itu melihat psikologisnya anak, Anak. apakah anaknya seneng, semangat, emosinya bagaimana, keadaan orang tuanya bagaimana, dan lain sebagainya. Ini kan malah yang lebih nomor Betul, satu, betul, yang penting ya dasarnya. Dan yang ada lagi asesmen yang kognitif. Asesmen yang kognitif ini untuk melihat pencapaian dari pembelajaran itu. Tetapi kalau sekarang kan tidak 100% harus mencapai kurikulum itu karena kita menggunakan kurikulum darurat. Jadi Iya. 50% saja kurikulum itu dapat tercapai itu sudah bagus. Masya Allah. Dan Iya, iya. KD-nya Iya. itu harus disederhanakan. Iya. Kompetensi dasarnya Iya, iya. di kurikulum itu harus disederhanakan. Iya. Jadi kalau kita lebih setuju kepada pendidikan karakter, Iya. pendidikan literasi Baik. dan Ini skill. semacam ada nyes di hati saya ini, Bunda, Iya. gitu. Dengan tadi Bunda bilang bahwa targetnya tidak harus tercapai mutlak 100%. Tidak. Kayak nyes gitu loh di hati Mbak rasanya itu. Nah, cuman itu saya menanyakan lagi, Bun. Pada saat Bunda ngomong seperti itu, apakah ini memang kurikulum Keseluruhan. keseluruhannya seperti itu, atau ada beberapa sekolah yang menuntut ya kalau misalnya nilainya jelek ya hasilnya juga jelek. Kalau misalnya anak itu nggak bisa ya nggak bisa, Nggak bisa, gitu. gitu. Jadi kan balik lagi ke kita orang tuanya gitu kan, misalnya nih ujian kan ya kan sudah mulai ujian ya per 3. Nah pada saat ujian itu ya otomatis anak itu kan harus belajar. Nah kalau misalnya nilainya jelek berarti apakah yang dinilai itu dari nilainya ada Pencapaian nilainya ujian itu. gitu. Kalau saya kembalikan lagi sekarang. Ketika orang tua atau sekolah mentarget bahwa nilainya harus bagus, harus begini-begini, terus siapa yang mengerjakan di rumah? Apakah murni dikerjakan oleh anak-anak Anaknya atau sebagian besar orang tuanya? orang tuanya. Jujur ini Bunda, ada sebagian orang tua di situ. Nah, kalau sebagian orang tua, terus kalau kita target-target Tidak manfaatnya efektif ya. untuk anak-anak Betul. di mananya? Tidak efektif. Iya, kalau menurut saya kurang efektif. Kurang efektif. Dan sekarang kalau kita lihat dengan adanya sistem zonasi, Iya. sekolah kan sebenarnya di situ kita anak-anak ini nanti kalau sudah lulus SD misalnya, jangan ingin menyekolahkan anaknya di mana. Betul. Dan itu kan sekarang pemerintah sudah mengadakan sistem zonasi. Iya. Berarti kan nggak penting Iya. untuk nilai. Betul. Nilainya bagus, tapi rumahnya jauh, Jauh. dari sekolah yang Tetap nggak favorit, masuk. tetap nggak bisa Nggak masuk. masuk. Iya. Jadi kan tetap ke zonasinya. Iya. Terus yang kedua, ujian nasional dihapuskan. Terus yang dengan target apa di situ? Iya, iya. Kalau saya lebih cenderung kepada pendidikan karakter. Kalau Betul. putranya bagus, sikapnya, sopan santunnya, pembiasaan-pembiasaan yang diberikan, dicontohkan oleh orang tua, pola asuh orang tua ini bagus di rumah, secara otomatis akademisnya dia akan bagus. Iya, baik. Mungkin Bunda bisa bercerita tentang selain pendidikan karakter yang tadi Iya. Bunda sampaikan, gitu. Bagaimana sih pentingnya atau seberapa urgentnya life skill itu untuk anak-anak gitu? Karena kan sekarang orang tua itu lebih memikirkan nilai, Bunda. Iya.
matematika harus 100 gitu iya. kan. IPA harus sekian gitu kan. Jarang orang tua yang pada saat dia ngelihat nilai anak matematikanya 100, salah, kita balik lah ya. Misalnya bahasa Indonesianya 100, matematikanya 50. Dia akan Mendapatkan memberikan les apresiasi, apresiasi kepada yang nilainya bagus atau memberikan les kepada yang nilainya jelek. Nah, seharusnya kan kita akan gali dari nilai yang bagus ini. Berarti kan dia kemampuannya di bahasa ini. gitu. Ya, kalau saya begini, melihat anak itu mempunyai karakteristik. Iya. Karakteristiknya berbeda-beda. Mungkin saya nggak suka matematika, tapi jenengan pakarnya matematika. Iya. Satu anak dia pinter menggambar, tapi di lain pihak dia nggak bisa menyanyi. Betul. Kalau kita menyamakan anak, ibaratnya dengan dokter Iya. yang datang ke situ itu dianggap sakit kepala semuanya, Iya. dikasih obat untuk sakit kepala semuanya, itu bagaimana? Kan Iya. pasti masing-masing orang Beda. ada yang dia sakitnya perut, ada yang sakitnya kepala, ada yang sakit ini. Jadi pelayanan dari pihak sekolah kepada anak-anak juga harus begitu. Betul. Jadi harus tahu, makanya ketika anak-anak mulai masuk sekolah dasar itu harus kita datangkan psikolog untuk mencari, menggali bakat dan minatnya. Betul. Passionnya anak-anak. Betul. Cocok sama tabli amanah nih. Kan cocok. Kita lebih mengarah ke passion ya. Ya. Gitu. Nah, sedangkan untuk skillnya saya tanya, belum tentu orang yang sekarang nilainya 100 dia berhasil di dalam hidupnya. Mantap. Sukses gitu kan. Mantap ini. Saya Misalnya dulu sekolah nggak 100 soalnya. misalnya matematika dapat 100, ini dapat 100. Itu juga tergantung kepada nasib juga. Betul kan? Terus juga kepada, kalau hari ini itu lebih kepada keterampilan memecahkan masalah. Bunda bisa cerita soal itu Bunda, mengenai keterampilan pemecahan masalah. Banyak nih, mungkin saya juga perlu belajar. Anak saya kan saya didik ya secara kognitif Bunda. Matematika harus sekian, bahasa Indonesia harus gini. Pokoknya tugas-tugas sekolah harus selesai. Sebenarnya bagaimana sih cara mendidik itu tadi, dengan cara how to mendidik anak dengan cara memecahkan masalah itu. Life skill itu tadi. Betul. Itu gimana Bunda? Iya. Secara sederhananya. Sederhananya begini aja. Jadi ini tetap berhubungan dengan karakter ya. Jadi mulai bangun pagi. Itu pembiasaan apa yang sudah jenengan terapkan kepada anak-anak. Jadi kalau misalnya dia sudah terbiasa bangun subuh, sholat subuh tidak perlu dibangunkan oleh orang tua, itu satu nilai plus bagi anak-anak loh, anak-anak kecil. Beda dengan kita. Kalau kita kan sudah punya kewajiban ya. Tapi kalau anak-anak dia sudah sadar untuk bangun subuh, melakukan sholat subuh, ini sudah plus. Kemudian dia mau membersihkan tempat tidurnya. Kemudian dia peduli kepada orang tuanya, membantu orang tuanya mencuci piring setelah dia makan, membantu orang tua memasak. Jangan lupa memasak itu mengajak anak-anak berliterasi. Ini Jadi gimana Bunda? sementara ini kan nggak pernah kita pikirkan. Banget. Padahal memasak itu belajar. Gini Bunda, kalau ada anak saya bantuin saya, ganggu aja. Ngerewoi. Nanti makin lama Makin kesuwen gitu. Padahal sekarang kalau kita Salah ya. memasak, aduh pecah dong. Iya. memasak itu di situ ada resep. Iya. Kan harus dipahami, dibaca. Sekarang banyak orang tahu dilarang masuk selain karyawan, dia tetap masuk. Berarti dia kan nggak paham, Betul. walaupun sudah ada tulisan besar. Iya. Misalnya dilarang membuang sampah di sini, tetap dia buang sampah di situ. Iya, Berarti dia kan nggak paham. Sekarang kalau misalnya anak-anak kita itu sudah kita ajari, misalnya di memasak itu tadi, dia memahami resepnya, dia menimbang. Itu kan matematika di situ, mengimplementasikan di pembelajaran tema. Terus dia membersihkan bekas-bekasnya di dapurnya jadi bersih, membantu orang tuanya senang, menghidangkan masakan. Terus dia bisa membuat kue, dia bisa membuat masakan apa lah. Ini nanti kan dia menjadi life skillnya akan terasah. Oh iya. Ini jenengan akan tahu kalau misalnya anak
anak saya ternyata bakat di bidang memasak. Oh, anak saya ternyata bakat di bidang ini. Kalau gitu lebih seakan dia akan melakukan itu dengan senang hati gitu loh. Dan ketika musim seperti ini tidak lagi dibutuhkan seperti jenengan, walaupun dengan lulusan S1, S2 dulu kulot tidak ada, sudah nggak dibutuhkan pada masa sekarang. Setuju. Ya dengan lebih bagaimana memecahkan masalah ekonomi saya bisa. Nah itu kalau tidak terasah mulai kecil akan kesulitan. Betul. Biasa berkomunikasi, mempromosikan dagangannya juga kesulitan. Seperti itu. Dan mungkin ini satu hal mungkin ya Bunda, selain tadi pembiasaan, orang tua juga harus disiplin dan konsisten ya. Kalau nggak konsisten mungkin anaknya juga nggak akan niru ya. Mungkin memang orang tua kan keteladanan. betul. Kalau orang tuanya nggak memberi contoh bagus, nggak mengajari, nggak memberikan pendidikan karakter yang bagus, kalau di rumah orang tuanya hanya marah-marah, hanya istilahnya membentak-bentak, dia akan dibesarkan dengan membentak-bentak, dia juga akan niru seperti itu karena anak-anak menganggap bahwa orang tua saya melakukan itu biasa, enggak apa-apa. Kan seperti itu. Iya. Nggih, Bunda. Iya. Mbak Dwi, dirimu kan anak-anakmu kan masih kecil-kecil. Betul. Tadi kan aku sudah curhat anakku yang SD. Iya. Kalau dirimu yang punya anak-anak kembar Bu putrinya. Oh iya, Gitu. selamat ya. Itu gimana kalau dirimu? Oke, saya setuju banget nih sama Bunda. Kebetulan mudah-mudahan sudah lumayan cocok ya. Yang pertama pada saat anak-anak saya kebetulan sekolahnya mulai dari 2 tahun. Begitu anak itu masuk sekolah, itu ada didatangin seorang psikiater dulu. Nah itu jadi untuk dia belajar membaca dulu ya, untuk dia belajar membaca, menulis itu di umur baru diajarkan pada saat usia umur 5 tahun. Nah pada saat pembentukan karakter itu mereka main aja. Nah disitulah kita bisa mencari yang namanya bakat minat anak, atau si A ini seperti apa karakternya, yang B ini seperti apa gitu. Nah terus di usia 5 tahun jadi kita tahu bakat dan minat anak itu. Nah kebetulan saya partner hidup. Nah jadi dia itu melihat sisi yang mana anak suka, itu yang akan dilesinnya, itu yang akan diajarinya. Nah lebih ke seperti itu sih. Nah cuman kalau bisa semuanya bisa. Kalau saya, nah mungkin ini Mbak Fitri, untuk mengubah mindset kita, kadang-kadang kan kita anak ini nih harus ranking 1 nih ya kan, harus ranking 1, harus bagus semua. Nah itu untuk mengubah menjadi yang anak ini bakatnya di sini, yang kita gali adalah yang sini. Nah kalau misalnya ada nilainya yang jelek, yang penting dia nggak jelek-jelek banget dan pas, dan dia mengerti, itu sudah cukup. Nah kadang-kadang untuk mengubah itu yang susah. Nah kita pengennya tuh bagus semua gitu. Kadang itu loh Bunda, saya nambahin Mbak Dwi. Kadang itu juga saya alami juga gitu kan. Kadang itu ada semacam kebanggaan gitu loh Bunda. Benar. Bagi orang tua kalau anaknya tuh dalam tanda kutip pinter Benar, di bidang akademis gitu loh. Jadi dari turun temurun dulu saya dibesarkan, kayak pinter matematika sama dengan pinter. Pinter bahasa Indonesia enggak pinter. Pinter betul. nyanyi enggak pinter. Enggak pinter Gitu. Pokoknya yang pinter itu matematika eksak. Bener nggak Mbak Dwi? Benar. Nah kalau bisa itu pinter semua tambah jos. Nah itu Bu, mungkin saya sama Dwi perlu dirubah nih. Gimana? Dirubahnya itu gimana?